Di dunia yang sebising ini, terkadang membuat kita benar-benar sulit untuk fokus terhadap suatu hal. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik, sehingga kita terkadang dituntut untuk multitasking. Dan itu dapat memberikan beban tersendiri bagi kita. Pernah gak sih kalian kepikiran kayak, kenapa aku sulit untuk fokus seperti orang lain? Atau bahkan, kenapa ya aku gak bisa diem? Mungkin bagi beberapa orang ini adalah hal yang biasa. Namun, bisa jadi kalian mengidap penyakit ADHD. Hi there, selamat datang di Random Talks, tempat di mana hal kecil memiliki ruang. Perkenalkan, aku Raisya Fadila yang akan menemani kalian untuk ngobrol tentang hal-hal yang paling penting sampai hal-hal yang gak penting sekalipun. ADHD. Kalian pasti udah gak asing lagi sama istilah yang satu ini. Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah kelainan neurologis yang mengganggu fungsi otak atau cara otak untuk mengatur fokus, aktivitas, serta kontrol impuls. Ada 3 ciri-ciri yang menjadi tanda ADHD. Yang pertama, kesulitan untuk mengatur fokus. Yang kedua, impulsif. Dan yang ketiga, hyperaktivitas. Nah, tapi kalian jangan langsung self-diagnosis ya, hanya karena beberapa gejala ini. Tetap memerlukan penilaian dari psikologis atau psikiater terpercaya. Nah, apa sih yang sebenarnya dirasain semua orang yang punya penyakit ADHD? Nah, rasanya tuh kayak otak kalian itu gak mau diam gitu loh. Kita bakal susah, atau kalian bakal susah untuk fokus terhadap satu hal. Kalian mau fokus sama satu hal, tapi pikiran kalian tuh malah kemana-mana. Contoh, lagi ngerjain tugas, tapi kalian tiba-tiba kepikiran mau main game dulu sebentar, atau tiba-tiba mau makan dulu, lapar nih. Terus tiba-tiba pengen scroll TikTok. Aduh, makin jadi tuh. Bakal makin runyam kan, kayak kalian gak bakal fokus lagi ke yang tugas awal kalian. Nah, kadang pasti beberapa orang bakal ngerasa kayak kecewa atau menyesal atau gagal karena gak bisa ngelakuin satu hal dengan fokus gitu. Jadi kayak susah banget untuk ngelakuin hal yang sepele aja, perlu perjuangan yang besar. Nah, tapi kalau kalian udah punya hal yang kalian sukai atau hal yang kalian gemari, kalian tuh bakal fokus terhadap satu hal tersebut tanpa memedulikan hal yang lain. Jadi kalian bakal lupa tuh sama yang lain, kayak lupa makan, mau mandi, mau tidur, ngerjain tugas. Kalian bakal lupa sama hal tersebut. Terkadang gak enaknya itu jadi orang ADHD tuh kita bakal dinilai dari luarnya aja. Kayak kalian bakal diomongin, lupa banget sih, atau kayak susah banget fokus sama satu hal aja. Ya orang gak tahu apa yang kita rasain kan. Ya kalau ditanya rasanya gimana, ya pasti capek banget. Tapi kalian gak boleh menjadikan hal ini sebagai kelemahan kalian. Otak penyandang ADHD secara fisik memang berbeda. Ada bagian yang digunakan untuk mengontrol fokus dan kontrol impuls, yaitu lobus frontal, sedikit memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan orang normal pada umumnya. Tapi, hal ini gak berdampak sama kepintaran. Faktanya, orang yang mengidap ADHD itu terkenal sama kreativitas dan juga penuh dengan ide baru karena mereka memiliki pemikiran yang unik. Mereka itu berani untuk mengambil resiko, memiliki imajinasi yang tinggi, serta memiliki sudut pandang baru atau sudut pandang yang berbeda ketika melihat suatu hal. Apakah ADHD bisa disembuhkan? Sejauh ini
Memang ADHD belum bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol dengan cara melalui terapi, perubahan gaya hidup, dukungan dari lingkungan sekitar, serta pemahaman diri terhadap ADHD. Dan kalau emang sangat dibutuhkan, ya menggunakan obat dari dokter. Tapi perlu diingat, obat bukanlah satu-satunya jalan untuk sembuh dari ADHD. Yang paling penting adalah kalian harus memahami diri kalian sendiri, serta kenali pola hidup dan cara yang terbaik untuk mengatasi gejala ADHD. ADHD bukanlah suatu kelemahan, melainkan bagian dari diri kalian. Dan di dunia yang menuntut serba normal ini, kalian harus berbangga karena keunikan adalah kekuatan untuk dirimu. Terima kasih bagi kalian udah menonton video ini sampai akhir. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh banget di-share ke teman-teman atau keluarga kalian. Dan aku mau meminta maaf apabila terjadi salah pengucapan atau kata-kata yang menyinggung. Mohon dimaafkan. Dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.